Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Baiklah, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan ambil waktu kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi ucapan syukur kita untuk Tuhan. Banyak yang kau perbuat di hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, yes. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sekali lagi, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku akan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. katakan dengan lembut, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ya Bapa kami yang dari surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan. Kami bisa disatukan di tempat ini ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jadi suatu ucapan syukur untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini ya Bapa. Hadir dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita terus memuji nama Tuhan. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes. Kau
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan dengan senang, aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Puji nama Tuhan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang besar dan mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita pada pagi hari ini yang mengatakan, Ku milik-Mu. Yes, Tuhan.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku
kepada yang membawa khotbah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau tolong dan mampukan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu kami yang terbatas ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, kita dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Puji Tuhan. Saya teringat berapa tahun yang lalu, waktu saya SD, saya masih kecil, orang tua saya salah satu peternak bebek di kampung kami. Meskipun bebeknya nggak banyak, nggak kayak peternak-peternak yang sudah jago jadi juragan bebek gitu, tidak. Tapi memang kami pelihara bebek. Orang tua saya pada waktu itu memiliki kira-kira puluhan bebek. Nah, karena orang tua saya itu bekerja di ladang dan juga di kebun, jadi saya sebagai anak perempuan satu-satunya harus membantu untuk mengurus bebek-bebek itu. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya harus kasih makan bebeknya dalam kandang, kemudian setelah makan, saya harus lepaskan, dan baru saya siap-siap untuk berangkat sekolah. Setelah saya pulang sekolah, saya kembali harus mengurus bebek-bebek itu kembali, membawanya pulang, mengarahkannya ke kiri dan ke kanan sampai dia masuk ke kandang, dan setelah masuk ke kandang baru saya kasih makan kembali. Nah, pagi hari ini kita tidak berbicara bebeknya atau telur-telurnya atau cara saya mengembalakan bebek-bebek itu, tetapi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan gembala bebek, tapi ini kita akan belajar gembala. Tuhan adalah gembalaku. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat Tuhan yang di rumah bisa mengikutkan saya. Kita akan baca dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Nats dan judul di atas diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6 ini. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, dalam pembacaan kita kali ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud sangat jago, sangat handal dalam mengurus domba-domba ayahnya. Dia seorang gembala kambing dan gembala domba. Meskipun Daud ini anak bungsu dari si Isai, meskipun kakak-kakaknya jauh lebih jago dari dia dalam berburu dan dalam banyak hal, tetapi Daud di sini memiliki satu kejagoan juga, hal yang paling dihandal, yaitu mengembalakan kambing dan domba ayahnya. Nah, meskipun Daud itu anak bungsu, tapi dia pekerja keras. Prinsip Daud itu bukan prinsip yang mudah, yang dimanja, tetapi Daud ini memiliki prinsip pekerja keras dan tidak mau dimanja. Nah, karena Daud ini terbiasa mengurusi domba-domba ayahnya, dia tahu cara memberi makan domba-dombanya, mengobati domba-dombanya, bahkan dia tahu cara mengalahkan jika ada binatang buas yang ingin mengganggu dan menyerang domba-dombanya. Nah, oleh karena itu pada pasal khusus di Mazmur pasal 23 ini, Daud memberikan pasal khusus yang menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya Daud. Nah, pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Jika Tuhan sebagai gembala kita, maka ada 3 hal yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah adanya penyediaan. Kita lihat di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3. Kata takkan kekurangan aku. Ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata ayat ini
diungkapkan oleh Daud sendiri bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dalam segala kondisi dan keadaan dia meyakini bahwa dia tidak akan pernah kekurangan. Nah, Alkitab memang seringkali dan berulang-ulang kali mengkontraskan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara terang dan gelap, antara orang benar dan orang fasik, antara kambing dan domba. Dan pada hari ini kita melihat perbedaan yang menonjol antara kambing dan domba. Dalam kitab Wahyu digunakan berulang-ulang kali perumpamaan ini bahwa orang benar itu diibaratkan seperti domba dan orang-orang yang di luar Kristus diibaratkan seperti kambing. Nah, kalau kita tahu asal-usul domba ini sebenarnya binatang yang malas. Dia itu nggak punya gairah untuk hidup, hidupnya hanya mengandalkan tuannya. Dan domba ini adalah binatang yang penakut. Makanya kalau domba, kalau kita lihat, meskipun kita belum bisa lihat secara langsung ya domba, karena kan tidak terlalu banyak, yang banyak di Indonesia itu kambing. Kalau kita lihat di TV-TV atau di YouTube, domba itu jalannya selalu bergerombol, karena domba itu penakut. Dia itu beraninya rame-rame. Sedangkan berbeda kalau kambing. Kambing itu binatang yang lincah. Dia memiliki alat pelindung diri, yaitu tanduknya. Sedangkan domba tidak memiliki tanduk. Nah, kemudian kambing ini karena dia lincah, dia itu jalannya berani sendiri-sendiri. Berbeda dengan domba yang saya bilang tadi, harus jalan berame-rame, gerombolan. Kalau kambing enggak, dia sendiri-sendiri, dia mau lari kemanapun, dia cepat dan lincah. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, domba itu penakut, domba itu binatang yang lemah, hidupnya hanya bergantung sama gembalanya. Seperti itulah kehidupan kita orang percaya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa belas kasihan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa ketika Daud sebagai gembala domba, dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada domba-dombanya. Dia tahu cara merawat domba-dombanya, mulai dari menggunting bulu domba-dombanya. Karena kalau bulu domba itu terlalu berat, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa gerak. Jadi harus setiap berapa bulan sekali gembala-gembala itu harus rutin memperhatikan domba-dombanya. Kemudian juga gembala harus bisa meminyaki dombanya maksud saya harus juga menuntun domba-dombanya dan memberi makan. Poin pentingnya adalah Daud ingin menceritakan bahwa ketika dia menjadi gembala domba ini, Daud memastikan bahwa domba-dombanya tidak kekurangan. Dan begitu pun bagi kita hari ini, gembala kita yang agung adalah Tuhan. Tuhan memastikan saya dan saudara hidup tidak berkekurangan. Mari kita lihat ada dua hal yang Tuhan pastikan bahwa kita tidak berkekurangan. Kita melihat di ayat yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani kita. Kita melihat di ayat yang kedua, kata padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Ini sebenarnya berbicara soal kebutuhan pokok kita secara manusia. Domba tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Begitu pula dengan kita manusia. Kita memerlukan makan dan minum. Itu pun Tuhan perhatikan hidup kita secara jasmani. Kemudian secara rohani pun Tuhan perhatikan. Di ayat yang ketiga yang mengatakan ia menyegarkan jiwaku. Ini berbicara tentang kejiwaan kita, tentang kebutuhan secara rohani kita. Ketenangan dan kesegaran jiwa kita sebagai orang percaya itu hanya dalam Kristus kita dapatkan. Di luar Kristus kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kalaupun kita mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan, itu hanya bersifat sementara, bersifat semu dan sebentar lalu dia akan pergi. Tapi kedamaian dan ketentraman di dalam Tuhan itu bersifat kekal. Nah, pagi hari ini apa aplikasi firman Tuhan bagi kita? Kalau Tuhan memastikan hidup saya dan saudara tidak berkekurangan, seharusnya kita bergantung penuh kepada Tuhan, memilih untuk mempercayai Tuhan setiap waktu. Pagi hari ini saya ingin menanyakan bagi kita semua, kalau hari ini kita masih bisa makan 2 kali sehari, itu tandanya kita hidup berkecukupan. Kalau hari ini kita masih memiliki baju lebih dari 3 lembar di lemari kita, itu tandanya kita dipelihara Tuhan. Kalau setiap malam kita tidur, kita tidak kehujanan, kita dingin tapi tidak kedinginan, kita masih tidur di dalam rumah, ada atapnya, ada dindingnya, itu tandanya bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Saya nggak peduli kita mau makan tiap hari pakai apa, lauknya apa, tapi saya mau bilang kalau kita masih bisa makan setiap hari, itu tandanya Tuhan pelihara kita. Dan saya mau bilang kalau kita masih memiliki pakaian, masih ada celana dan baju yang bisa kita pakai, saya nggak peduli itu mereknya apa, merek branded kah, Gucci kah, LV kah, apakah,
Intinya kalau kita masih punya baju di lemari, ada celana yang masih kita pakai, itu tandanya Tuhan pelihara hidup saya dan saudara. Nah, pagi hari ini saya teringat kisah ketika saya belajar firman Tuhan. Saya kurang menyadari bahwa Tuhan itu baik. Karena waktu itu saya belum kenal Tuhan. Waktu saya kelas 2 SMP, orang tua saya meninggal. Bapak saya meninggal. Kemudian hati saya hancur, saya merasa kayak Tuhan memang benar-benar meninggalkan saya. Kemudian sampai saya terima Kristus kelas 1 SMA tahun 2013, saya kenal Kristus, saya dibaptis, berjalan pertumbuhan iman saya, jatuh bangun juga sama seperti Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang yang sempurna, sama saya juga sering kerap kali jatuh dan bangun di dalam dosa yang sama. Tapi di situ saya terus-menerus belajar untuk berserah penuh sama Tuhan. Dan satu kekecewaan yang sempat saya alami pada waktu SMP itu, papa saya meninggal. Dan saya baru sadar hari ini, beberapa waktu ini, kalau Tuhan itu benar-benar baik dan benar-benar memastikan bahwa saya ini hidup dalam segala kecukupan. Waktu papa saya meninggal, hati saya hancur. Tapi setelah saya lihat sekarang ini, papa saya meninggal, tapi sekarang Tuhan kasih 3 papa bagi saya. Pertama, saya punya papa rohani yang begitu baik, yaitu bapak dan ibu gembala di tempat ini yang begitu mengasihi saya. Kedua, saya punya papa tiri, meskipun itu bukan papa kandung saya, tetapi beliau begitu mengasihi dan mensupport kuliah saya dan mengasihi saya, bahkan rutin menanyakan kabar saya setiap minggu dan mengajak saya berdoa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah saya punya bapak yang kekal, yang selalu memperhatikan hidup saya dalam setiap lika-liku hidup saya, selalu bersama dengan saya. Itu 3 hal yang saya syukuri. Terkadang orang Kristen itu bukan kekurangan penyertaan Tuhan, bukan kekurangan berkat, tapi kurang menyadari berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, seharusnya kita tidak melulu dalam doa-doa kita selalu minta berkat Tuhan, tapi seharusnya kita sadar bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Seharusnya kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini, poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah jika Tuhan sebagai gembala kita, maka hal yang kedua yang harus kita yakini adalah adanya penghiburan dari Tuhan. Kita lihat di ayat yang keempat. Kita fokus pada kata gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Poin yang kedua, Tuhan janjikan penghiburan bagi kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Daud sering mengalami pembelaan Tuhan saat dia menghadapi musuh-musuhnya. Daud sering disertai Tuhan. Ini pengalaman pribadi Daud. Sehingga dia bisa ungkapkan di ayat yang keempat ini, gadahmu Tuhan dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kalau kita lihat seorang gembala itu wajib memiliki 2 hal, yaitu gadah dan tongkat. Nah, kalau kita lihat gadah itu adalah kayu yang lurus. Nah, itu fungsinya untuk menghitung domba-domba saat masuk ke kandang. Itu fungsinya gembala itu menghitung domba-dombanya pakai kayu itu. Dan fungsi yang kedua, fungsi gadah itu, kayu yang panjang itu adalah untuk mengusir hewan buas. Nah, di ujung gadah yang panjang itu ada benda tajam. Jadi setiap ada hewan yang ingin mengganggu domba-domba si gembala ini, gembala itu melindunginya dengan gadah itu. Dan hal yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang gembala adalah tongkat yang ada lekukannya, yang kayak payung, pegangan payung itu. Nah, fungsi ini adalah mengarahkan domba ke jalan yang benar. Kalau dia sudah mulai bengkok jalannya saat gembalanya arahkan, gembalanya pakai tongkat itu untuk menarik lehernya, tujuannya supaya dia ikut jalan yang diarahkan oleh gembalanya. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang unik di sini. Kata lembah kekelaman ini dalam bahasa Inggris digunakan shadow of the dead atau bayang-bayang kematian. Ini berarti saat dalam bayang-bayang kematian, saat dalam lembah kekelaman sekalipun, gembala itu beserta dengan domba-dombanya. Dia hadir di situ, di samping domba-dombanya. Dia siap untuk membela domba-dombanya saat ada yang menyerang. Nah, begitupun dengan kita, seharusnya gadah dan tongkat Tuhan itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Dan seharusnya penghiburan Tuhan itu cukup bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Dan saya pernah pakai Google Maps waktu kami pergi ke Boyolali, kalau tidak salah, Magelang sama Bapak Gembala dan juga Pak Lobo dan juga beserta istri. Waktu kami ada pertemuan pengurus daerah wilayah. Dan kami pakai Google Maps, itu tuh karena kami percaya bahwa Google Maps ini bisa menuntun kami sampai kepada lokasi.
Tapi ternyata kami berputar-putar lama sekali tidak sampai di lokasi di gereja ini, di Magelang ini. Akhirnya setelah berapa lama putar-putar ikut Maps itu baru bisa sampai. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan bagi kita pagi hari ini adalah teknologi memang canggih, kita memang bisa andalkan itu, tapi Google Maps masih bisa salah untuk menuntun kita sampai kepada lokasi. Tapi saya mau bilang firman Tuhan dan Tuhan sebagai gembala kita tidak pernah salah untuk menuntun hidup kita. Oleh karena itu, mari kita memilih untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah menuntun dan mengarahkan hidup kita. Dan poin yang ketiga adalah jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, ada tiga hal yang terakhir yang harus kita yakini adalah adanya penyertaan Tuhan. Kita lihat di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita fokus pada kata kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ini ditutup dengan kata yang sangat manis, yaitu kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saya, mengikuti saudara, mengikuti Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, dalam bahasa Inggris menggunakan goodness and mercy, artinya kebaikan dan kemurahan mengikuti kita, mengikuti hidup saya dan hidup saudara. Ini adalah sebuah jaminan yang indah ketika Tuhan adalah gembala kita. Maka kita harus meyakini bahwa penyertaan Tuhan, kemurahan dan kebaikannya mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, ada yang menarik dalam ayat ini. Daud tidak lagi menyebutkan Tuhan sebagai orang ketiga, tetapi Daud mengungkapkan bahwa Tuhan sebagai orang kedua. Dia berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sebagai domba, Daud menyatakan imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak takut karena Engkau sertaku, karena Engkau bersamaku Tuhan. Nah, bagi Daud penyertaan Tuhan itu melebihi segala-galanya, melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, sekalipun di masa yang sukar saat ini, sekalipun di masa yang sulit saat ini, sekalipun di masa yang pahit, mari kita ingat bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan menyertai hidup saya, hidup saudara, pekerjaan Bapak Ibu, itu Tuhan sertai. Kalau hari ini ada yang bilang bahwa apa yang Tuhan sertai, sedangkan kantong saya masih kosong, sedangkan dompet saya isinya recehan. Tapi saya mau bilang, penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebatas rupiah, tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas yang berbentuk, yang kelihatan. Kalau hari ini masih bisa berjalan, Bapak Ibu masih bisa bernafas, matanya masih baik untuk melihat, itu juga bukti penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, di masa-masa yang sukar hari ini, banyak orang di PHK, banyak orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, banyak gaji-gaji yang dipotong, atau apapun itu, banyak hal yang kita alami kesulitan, tapi percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Kita nggak bisa andalkan siapa-siapa di saat-saat seperti ini. Inilah saatnya kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bisa andalkan pemerintah untuk bantu kita di masa COVID ini. Kita nggak bisa andalkan orang tua kita untuk bisa kirim uang bulanan terus-menerus untuk kita. Kita hanya bisa andalkan Tuhan. Percaya bahwa penyertaannya, penghiburannya, dan kepastian yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah ya dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk terang firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Hamba bersyukur karena Engkau menuntun dan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang menghidupi firman-Mu, melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.